expression is with the reading and also listening. Jadi karena ini konsep belajar kita nanti akan berubah dari yang previously structures dan reading dan listening ya. Kita akan mulai structures yang konsep belajarnya akan berbeda dan juga kesulitannya akan berbeda. And to start, I guess untuk memulai kita sedikit jelaskan dulu on structures and written expressions. Di structures dan written expressions nanti teman-teman akan menghadapi 40 soal. Mostly the time is 25 minutes. Waktunya itu 25 menit. 25 minutes, 25 menit ini tentu kita harus efektif gunakan. Kalau ada soalnya 40, berarti sekitaran 30 sampai 40 detik each number. Ada 30 sampai 40 detik per soalnya. And then the typical exercises will be two. Typical soalnya itu akan ada dua typical. Yang pertama itu related to fulfilling the sentence atau completing sentence completions ya. Yang pertama itu kita melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Ada yang bagian kosong terus kemudian kita diminta untuk melengkapi kayak gitu. Dan ada juga yang modelnya error dan identifications atau kita menemukan bagian mana yang salah dari sebuah kalimat yang lengkap. Both are the same actually, ya. Dua-duanya itu sama tingkat kesulitannya, tapi rata-rata teman-teman itu salah banyaknya di bagian error identifications. Rata-rata kesalahan banyaknya justru di error identifications. But in this class, ya, dari structures dan also written expressions atau error identifications. Okay, I will share your screen a moment. Okay, I will share your screen. Ya, teman-teman, coba tak jelaskan dari yang bagian termudah dulu. Jadi sound structures ya. Jadi di dalam tes nanti teman-teman akan menghadapi dua typical soal. There is structure. Ini soalnya ya, ini antara 15 sampai 20. These things. Nah, terus lawannya structures atau bagian yang kedua itu namanya written expression. Yang kedua itu namanya written expression. Nah, written expressions itu soalnya lebih kepada mencari yang salah. Kalau structures itu mencari kalimat untuk melengkapi bagian yang kosong. Ini biasanya soalnya nomor antara 16 sampai ke 40. Bisa saja juga 21 sampai ke 40 artinya ya. Depends on. Tapi rata-rata pembagiannya model kayak gini. Bisa structures-nya yang lebih dikit, bisa written expressions-nya yang lebih dikit. It depends on. Tergantung. Nah, teman-teman, gimana cara ngerjainnya gitu ya? Kalau buat aku, you have to focus on the first type of exercise dulu. Kalau saranku, teman-teman bisa fokus ke satu typical exercise dulu, yaitu di structures.
Setelah itu baru kerjakan soal yang written expressions. Tapi kalau nanti structure ternyata lebih sulit daripada written expressions menurut teman-teman, ya bisa dibalik, written expressions dulu baru structures. Yang penting jangan lompat-lompat, sekali structures terus nanti balik written expressions, structure balik written expressions, itu takes a time dan juga nanti fokus kita hilang karena cara mengerjakannya kan different kayak gitu. Nah, sekarang tak bagi tips fundamentalnya dulu di dua skills ini. That is 5 fundamental tips. Ada 5 fundamental tips yang teman-teman harus ketahui dalam mengerjakan soal TOEFL. Yang pertama, ya, kita menyebutnya as subject-verb agreement. Ya, what is subject-verb agreement? Apa itu subject-verb agreement? Artinya, di dalam setiap kalimat itu pasti terdiri dari at least subject dan verb. Nah, kita harus mencari subjek atau verb yang cocok untuk kalimat tersebut. Contoh gini ya. Kalau seandainya there is no verb, maka kita cari verbnya. Ya. Kalau nggak ada verb, kalau nggak ada subjek, ya, there is no subject, no subject, tugas kita tinggal cari subjeknya. That's simple. Sesederhana itu. Kalau nggak ada subjek, kita cari subjeknya. Kalau nggak ada verb, cari verbnya. Cuman problemnya, dalam mencari subjek atau mencari verb itu ada consequences. Ketika kita mencari subjek atau verb, itu tuh ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Verb dan subjek itu harus cocok. Cocoknya gimana? Subjek singular, ya, subjeknya singular. Singular itu artinya tunggal, teman-teman. Harus ketemu verbnya juga singular. Oke. Nah, subjek singular ini tandanya apa? Tandanya adalah tidak ada s atau es. Oke. Ya, di garis bawahi bahwa subjek kalau dia tunggal, dia tidak ada s atau es. Sementara verb itu kebalikannya. Kalau verb itu kebalikannya. Kalau dia singular, dia itu dengan s atau es. Contohnya, subject singular itu adalah a child. Nah, yang mudah saja, verbnya sama ya. Seandainya ya, students. Student itu satu, maka dia tidak ada s atau s-nya. Artinya dia singular. Verbnya, dia akan menggunakan s atau es di belakangnya. Bisa saja has, memiliki, bisa saja goes, bisa saja tries, apapun. Rata-rata kalau dia singular bertemu verbnya yang modeling kayak gini. Ya, itu tense-nya present. Kalau dia menggunakan plural, ya, kalau dia kita taruh ke bawahnya. Sementara kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Ya, verbnya di sini juga harus plural. Plural kalau subjek itu plus s atau es. Kalau verb kebalikannya tanpa s atau es. Contoh, yang tadi students ya tidak menggunakan s, students pakainya has, goes atau tries karena verbnya harus pakai s. Sementara kalau students yang menjadi banyak, ya, students like this one, ya, students pakai s, maka verbnya tidak pakai s lagi, verbnya menjadi have, menjadi go, ya, dan juga menjadi try tanpa ada es ataupun s-nya. That's the fundamentalnya. Fundamental yang teman-teman harus pahami. Itu dasar yang pertama. Nah, kalau kita lihat di dalam soal, teman-teman, kita coba lihat dalam soalnya. Kita buka dulu.
Nah, ya teman-teman, kita coba. Oke, good. Saya screen lagi. Oke. Contoh ya di sini. Kita melihat exercise-nya bahwa a camel blank 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 30 gallons of water in 10 minutes. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa a camel adalah subjeknya. Oke, that's the subject. Maka kita harus mencari verb-nya. What is the verb here? Karena tidak ada verb-nya. Nah, kita cari mana yang mengandung verb. With a drink of, tidak ada. A lot to drink of, nggak ada. It can drink, ini ada verb-nya, can drink, tapi ada it lagi, nanti double subject. Sehingga dia salah, yang benar adalah A, can drink, like that. Nah, ini menjadi fundamentalsnya. Ketika subjek tidak ada verb, kita lengkapi dengan verb. Ketika verb tidak ada subjek, kita lengkapi dengan subjek, like that. Itu yang di sederhananya. Terus ada kemungkinan juga yang tadi tak bahas very clear ada di dalam soal. Contoh, coba ya di sini. Blank blank blank, ya ada blank, was back up for miles on the freeways. Nah, di sini kita lihat ada kata was adalah verb. Was adalah verb. Back up for miles on the freeway. Ada verbnya tapi nggak ada subjeknya. Tinggal kita cari subjek di sini. Nah, karena was ada akhirannya as a verb, berarti subjeknya tidak akan ada s di belakangnya. Yesterday is not subject, in the morning is not subject. Tinggal traffic and cars. Mana yang cocok? Kalau cars ada s-nya di sini berarti ini salah. Yang benar yang tidak ada s-nya yang kita cari. So the answer is traffic. Kenapa? Karena verbnya singular, subjeknya harus singular. Kalau singular, ya subjek singular itu dia tanpa s, verbnya pakai verb singular menggunakan s atau es. That things. Kan sampai salah. Itu trik pertama. Teman-teman harus tahu that you have to complete subject and verb. Nah, terus contoh di kalimat kedua. Kita ada engineers blank 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 work on the new space program. Ada engineers is the subject. Subjeknya pakai SES. Maka verbnya tidak akan pakai SES. Kita cari necessary is not verb, hopefully is not verb, next month is not verb. Nah, di sini are needed. Nanti kalau ada pengecoh seandainya is needed, kita udah tahu bahwa itu bukan jawabannya karena dia pakai as. Begitu juga was needed, has needed, itu tidak menjadi pilihan jawaban. That things ya, itu yang teman-teman harus kerjakan dengan baik. Nah, selain itu ada typicals yang kedua, yaitu namanya object of preposition. Tadi kan kita dasarnya harus tahu ya teman-teman bahwa mengerjakan gini. Kita tadi kan dasarnya harus tahu dulu bahwa yang paling penting teman-teman tahu what is subject, what is verb. Apa yang harus dilengkapi ketika mencari subjek atau ketika mencari verb. Nah, saat mencari subjek, teman-teman itu disiapkan dengan two traps. Ada dua jebakan ketika teman-teman mengerjakan atau mencari subjek.
Apa itu? Yang pertama, itu namanya object of preposition. Ya, object of prepositions. Yang kedua, itu namanya appositive. Nah, dua hal ini itu kuncinya. Wait a moment. Cannot be subject. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi mencari subjek tapi menemukan ada object of prepositions atau appositive, dua hal ini tidak bisa menjadi subjek. So you have to choose others. Harus cari yang lain. Kalau teman-teman ketemunya adalah appositive atau object of preposition. Then the questions, what is object of preposition, then what is appositive. Kita cek ya. Contoh di sini. Ya. Blank 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 with his friend blank 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 found the movie theaters. Nah, teman-teman nanti mengira bahwa with his friend di sini adalah subjek. Nah, terus kemudian found ini adalah verb, the movie theaters. Nah, verbnya ini kan verb 3. Maka kurang lengkap, harus ditambahkan dengan has. With his friend, has seandainya. Found the movie theaters. Nah, di sini menjadi salah. Kenapa? With his friend ini tidak bisa menjadi subjek. Kenapa begitu? Kalau seandainya his friend doang, gini, ini bisa menjadi subjek, tapi dengan ada tambahan kata with, ini adalah preposition, maka setelah prepositions itu, noun apapun, ya nounnya, tidak bisa jadi subjek. So with his friend cannot be subject, sehingga kita baru tahu ada verb doang, ya there is verb, but there is no subject. Tinggal kita lengkapi mana subjeknya. The only one subject adalah, satu-satunya subjek di sini adalah he. He is the subject, ya. He ada dia laki-laki itu subjeknya. Berarti kalimatnya menjadi with his friend he found the movie theaters. Kayak gitu ya. Ingat-ingat kalau ada preposition diikuti noun itu bukan subjek. Preposition itu apa? Ya kalau di Smartbook sebelumnya preposition dijelaskan adalah kata depan. Preposition itu artinya kata depan. Contohnya in, on, at, with, beside, semuanya kata yang pendek, penghubung pendek itu adalah preposition. Ya, that's things ya. Itu hal yang teman-teman harus pahami. Kalau mencari subjek, hati-hati. Kalau ada preposition itu bukan subjek. Ya. Prepositions diikuti noun apapun itu tidak bisa menjadi subjek. Nah, terus yang ketiga, tadi kan jebakan mencari subjek ada juga yang namanya appositive. Appositive itu adalah extra information of a noun. Appositive itu informasi tambahan dari sebuah kata benda. Contoh, Sally, blank, ini koma ya, the best student in the class. Nah, the best student in the class ini ditutup dengan koma, is not different person than Sally. Bukan orang yang berbeda dari Sally, tapi adalah penjelas atau extra information ya, informasi tambahan tentang si Sally. Got an A on the exam. Nah, got-nya ini adalah verb-nya. That things. Kalau diaplikasikan dalam soal, contoh gini ya. George is attending the lecture. It sounds like George is the subject and is the verb. Ini kan jadi kelihatan, wah George adalah subjek, is adalah the verb. Oh sudah ada subjek, sudah ada verbnya. Kita tinggal mencari komplement, sehingga kita bisa jawab saja right now gitu ya. Right now, George is attending the lecture. Benar atau salah? Benar kalau tidak ada koma di sini. Tapi ternyata ada koma setelah George, berarti ini bukan subjek. Kenapa?
ini adalah apositif. Karena tanda apositif itu adalah apositif, koma, subjek verb, atau subjek apositif, koma, verb. Ya, jadi tandanya bisa di depan ditutup dengan koma atau di tengah diapit dengan 2 koma. Nah, kalau kita lihat George ini ada di tengah, ini koma, ini apositifnya. Maka subjeknya ada di depannya sini. So, here is subject. Cari subjeknya mana? My friend. My friend, siapa your friend? My friend is George. Temannya adalah George. Is attending the lecture. Kayak gitu. Hati-hati ya, teman-teman, ketika mengerjakan ini. Begitu juga kayak gini. Ketika ada sebuah apositif, tapi ditaruh di depan. Contoh nih. Ada koma ini kan ya. Sarah rarely misses her basketball shot. Sarah subjek, Mrs. verb. Sarah rarely misses her basketball. Nah, di depannya apa? Di depannya adalah extra information tentang si Sarah. Mana? A next excellent basketball player. Jawabannya adalah A. Kenapa bukan B? Karena kalau an excellent basketball player is ada double verb. Verbnya tambahan jadi salah. Sarah is ada double verb juga salah kayak gitu ya. Her excellent basketball play ada juga tambahan. So yang benar adalah an excellent basketball player itu apositif. Sarah rarely misses her basketball shots. Kayak gitu jawabannya. Nah, itu ketika teman-teman mencari subjek. Nah, sekarang kalau tadi ada jebakan dalam mencari subjek, berarti ada juga dong jebakan untuk mencari verb. Ada dong, gitu kan. Kalau mencari verb apa jebakannya? Ada 2 juga, there are 2 traps. Ada 2 jebakannya, yaitu namanya present participle dan past participle. Present participle itu verb ing, past participle itu adalah verb verb 3. Ya, jadi verb 3 dan verb ing itu tuh bisa menjadi jebakan kalau teman-teman nggak tahu gitu ya. Sekarang kita cek ya. Kita cek di sini. Ada udah pernah tak tulis di sini. Ini teman-teman. Oh, kekecilan. Nah, yang pertama kita bahas yang verb ing-nya dulu ya. Kita bahas, kita highlightin yang dulu nih. Yang verb ing, present participle. Verb ing ini teman-teman bisa menjadi adjektif, ya, bisa menjadi adjektif, menjadi kata sifat, dan bisa juga menjadi verb, dan bisa juga menjadi verb. Dia bisa juga menjadi verb. Bedanya apa? Kalau dia menjadi kata sifat, directly using verb ing, langsung pakai verb ing. Jadi dia nggak ada tambahan apapun. Contoh ya. Contohnya the man singing. Di sini ada kata singing. Beside you is Tom. Singing di sini adalah verb ing, tapi dia berfungsi sebagai adjektif, not the verb. Verbnya mana? Verbnya adalah is di sini. Oke, itu kata sifat. Verb ing, verb ing, tapi tidak menjadi kata kerja, menjadi kata sifat. Kalau apa? Kalau dia berdiri sendiri, tidak ada be di depannya. Karena kalau ada be di depannya, ya di sini teman-teman bisa perhatikan,
Kalau ada be di depannya plus verb ing, itu menjadi kata kerja. Contohnya, Tom is singing. Tom is singing, ada be-nya is dan plus verb ing. Ini menjadi kata kerja. So, when you try to choose verb ing yang mana nih yang kamu butuhkan? Apakah sebagai kata kerja atau sebagai kata sifat? Kayak gitu. Nah, sementara kalau verb 3 itu juga hampir mirip. Dia bisa menjadi verb dan dia bisa menjadi adjektif. Bedanya apa? Kalau dia menjadi adjektif itu selalu berdiri sendiri. Both verb ing or verb 3, kalau dia menjadi kata sifat, dia berdiri sendiri. Contohnya, the TV stolen. Stolen di sini verb 3. Yesterday has been found. Nah, has been found, found juga verb 3, tapi diawalinnya dengan be. Ada has been, ya kan, ada be-nya. Maka dia menjadi kata kerja. Sementara yang stolen berdiri sendiri di sini, ini adjektif. That's the difference. Kalau verb 3 berdiri sendiri menjadi adjektif, kalau bertambah dengan be di depannya menjadi kata kerja. Gitu ya. Dia verb 3 ini bisa menjadi kata kerja kalau ada dua. Pertama, ditambahkan dengan segala bentuk have, terus kemudian ditambahkan dengan verb 3. Contohnya, ya, the man has stolen the TV. Laki-laki sudah mencuri televisi. Atau ditambahkan be plus verb 3, artinya pasif kalimatnya. Ya, kalimatnya pasif. Sehingga contohnya the TV was stolen. TV-nya telah dicuri. Bedanya kalau dia have plus verb 3, kalimat itu menjadi perfect, menjadi sempurna atau artinya sudah. Kasih contoh lain ya, seandainya have ini artinya di sini juga ada has, ada had, ada will have dan sebagainya ya. Pokoknya yang mengandung kata have lah. Penyebaran huruf F. Contoh, I have finished. Aku sudah selesai. She has married. Dia sudah menikah. Ya gitu. Artinya sudah perfect. Tapi kalau menjadi be plus verb 3, ya kalau dia menjadi be plus verb 3, itu artinya pasif. Kalimatnya pasif. Contohnya ya. You are invited. Kamu diundang. She is punished. Dia dihukum. They were fired. Mereka dipecat. Ini semuanya be, ini adalah be, ditambah verb 3, verb 3, verb 3. Artinya pasif. Mengartikannya dengan di. Kalau menggunakan have plus verb 3, menggunakan sudah. Kayak gitu. Nah, aplikasi dalam soalnya Pak kayak gimana nih? Gitu. Kita lihat dulu yang present participle. The child playing in the yard is my son. Nah, rata-rata biasanya nih teman-teman ketika ada verb playing nih. Berarti kita tambahin be di depan. Teman-teman akan menjawab B. The child is playing in the yard is my son. Ini salah. Kenapa? Ini verb menjadi double verb. Oke. Kalau sudah ada verbnya, berarti yang di depan harus bukan kata kerja juga. Oke. Sehingga kita cari mana. Kalau is dan was kan double kata kerja, berarti D dan is salah. Kalau he berarti double subject, ada the child. Yang benar adalah not. Ya. The child now playing in the yard is my son. The child subject is my son verb. Finish. Gitu ya. Soalnya gampang. Jangan terkecoh.
Begitu juga ketika ditaruh di kata verb 3. Contoh, the packages mailed at the post office will arrive Monday. Nah, ada kata mailed, verb 3. Ini kan verb 3 gitu ya. Teman-teman pasti, oh ini harus dilengkapi dengan have atau dengan be nih, biar menjadi kata kerja. Hati-hati, di sini sudah ada will arrive, sudah ada verbnya. Maka di sini harus gagalkan menjadi verb sehingga tidak ditambah have, tidak ditambahkan be. Pilihannya tinggal dua, them and just. Kita lihat the packages subject ini sudah ada verb. Oh berarti tinggal cari pelengkap. Lalu tambahkan just. Karena them kan objek ya, jadi nggak bisa. The packages just mailed at the office will arrive Monday. Paket yang baru saja dikirim ke kantor pos akan tiba Senin. Kayak gitu. Itu 5 fundamental skills yang akan membantu teman-teman ketika mengerjakan soal TOEFL Structures and Written Expression. Apakah ada pertanyaan yang teman-teman ini mau tanyakan sebelum kita praktis? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke praktis teman-teman. Soalnya lebih banyak ya di exercise kali ini, ada 20-an soalnya. Teman-teman bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Silahkan dipersiapkan 1 sampai 20. I'll stop sharing first. Nanti waktunya akan tak kasih waktu teman-teman untuk menjawab nomor 1 sampai 20 dulu ya. Waktunya 30 detik per soal. Every 30 second langsung tak lanjut. Setiap sudah 30 detik langsung tak lanjut ke nomor berikutnya ya. Jadi teman-teman silahkan tulis di kertas atau di catatan dulu 1 sampai 20 exercise. Nanti setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Oke? Silahkan dipersiapkan. I will share you the screen. I'll mute mine to get you more focus. Aku mute, tapi setelah setiap selesai 30 detik langsung next, 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 next gitu ya teman-teman.
So finally, udah ada 20 soal ya yang kita kerjain. Nah, kita akan coba cek teman-teman dari 20 soal berapa banyak yang benar dan berapa banyak yang salah ya. Let's we check momen kita. Number one, nomor 1 nih. Kita cek dari yang datang dulu, boleh. Miss Siti, number one. C. C, why did you answer C? Kenapa jawabannya C? Karena verbnya itu set up terus udah ada subjeknya. Tapi masih bingung juga sih sebenarnya. Kita cek ya. C. Mantap, betul ya. Karena John Butterfield is the John Butterfield-nya adalah subjek, maka kita tinggal mencari verb-nya. Nah, verb the only one, verb yang ada di sini ya set up aja gitu. Distinct verb-nya. Setting up tidak bisa jadi verb, he set up double subject, the setup juga tidak bisa jadi verb. Mantap, boleh, good. Sekarang kita ke nomor 2. Nisa. C, Nisa, please. Sorry? C. C, kenapa tuh? Kenapa alasannya? Nah, belum ada verbnya. Belum ada verb-nya ya? Oke, the Tapi radiation. nggak yakin juga sih. The radiation dispersing the atmosphere berarti subjek kita. Dan is the verb ya. Kita cek, is that correct? Oh, mantap. Benar, bagus. Good. Karena the radiation piercing the atmosphere. Piercing ini verb ing, tapi karena tidak ada be, jadi dia adjective, not a verb ya. Good. Begitu juga burning, tanning, the same things too. Good. Kita lanjut yang ketiga, Nita. Nita yang B, ketiga. Mister. Sorry? B. B. Kenapa B? Nggak tahu, pengen B aja. Masih bingung. Verbnya yang mana coba verbnya? Cek dulu gitu. Verbnya yang close. Verbnya kan are cause ya, ini verb nih. Nah, verbnya kan plural. Maka subjeknya harus plural. Kalau verb plural itu tidak ada S, kalau noun as a subject itu ada S-nya. Nah, actual vibrations ada S-nya. Harusnya benar ya. Cek. Woi, mantap. 3 orang benar nih menjawab artikel salah. Good. Kita coba sekarang ke yang laki-laki deh. Next. Mr. Arjun, number 4. Saya D karena D. Kenapa D? yes with karena kan itu nyari apa namanya tadi apositif ya. Ya, during the Middle Ages adalah apositifnya atau gimana? Iya, Mm-mm. iya benar. Terus nyari yang gak ada kata kerjanya kan. Terus Mm-mm. D jawabannya. Antara A sama D terus milih D. Oke, became ini kan verbnya ya, sudah ada verbnya. Ya, Kalau ada nggak yang jawab A di sini teman-teman? Nggak ada yang jawab A, jawab D semua. Let's check. Betul. Kenapa nggak jawab A? Karena ada with.
Dengan kata with di depannya, Carrie learns tidak bisa menjadi subjek. So you're all correct. Betul. Thank you, Mr. Arjun. We go to number 5. Siapa ya kita cek? Kukuh, Mr. Kukuh, number 5. Di. Di, Di. kenapa di? Di sini. Karena subjeknya tunggal. Oke, the tea plant is the subject ya. Nah, terus kemudian ketika kita melihat ada koma, an evergreen serpent to 3 to 5 to high. Ini kan apositif. Kita hilangin aja. Kita coret gini nggak apa-apa. Hilang. Ya, tinggal kita ada the tea plant, subjek, verbnya apa? Yang cocok, subjeknya plural, verbnya plural. Sorry, singular ya. Singular tanpa S, maka verbnya menggunakan S. Singular ketemu singular. Good. Bedanya singular itu artinya tunggal, plural artinya jamak. Kalau singular, kalau nounnya singular nggak ada S, verbnya ada S. Plural, nounnya ada S, verbnya nggak ada S. Kayak gitu. Thank you, Mr. Koko. The next, kita number 6. Number 6, kita Pauline. B. B, kenapa B? Karena eh, kan itu bukan verb Mm-mm. dan apa itu kan awal kalimat jadi subjek. Oke, Iya. subjek. Iya. Ya. Mungkin ya Terus verbnya bisa mana? apa? Verbnya yang mana? eh, masih belum paham, Mister. Oke, kita cek lagi ya. An author, probably most famous for his tales of terror. Ini kan diapit dengan koma. Berarti diapositif. Kita hilangin. Set, hilang. Apositif itu hilangin aja. Karena itu hanya untuk memperpanjang kalimat. Has no meaning. Maknanya sama dengan subjeknya. Maka kita ketemu verbnya adalah dabbled. Kita butuh subjek yang cocok untuk dabbled. That is Edgar Allan Poe. Kenapa bukan E? Karena E ada to-nya sehingga tidak bisa jadi subjek. For juga ada kata depannya, preposition nggak bisa. Sementara yang C ada was-nya nanti double verb. Ya. Got it? Mantap. 6 ini teman-teman pada benar semua banyak. 7, nomor 7. We check to ya, nomor 7. Miss Mita. E Kenapa? karena nah feeling aja Mister. Masih belum Feeling. ngerti tadi yang nomor ini. Oke. Sekarang kita cek subjeknya di mana dulu. Humans living. Oke, humans living at high elevations adalah subjek. Maka kita butuh verb, ya kan? Kita cari ke sana nggak ada verbnya. To the level, lower level of oxygen in the air by producing more red blood capsules, ya. Itu kan nggak ada. Maka kita butuh verbnya. Nah, karena elevations akhirannya S, maka verbnya tidak boleh akhirannya S. Karena nanti double S nggak bisa. Ya, artinya plural ketemu singular nggak bisa. Kita cek, benar atau salah. Mantap. Begitu juga, ini nggak bisa, karena nggak bisa jadi verb, bukan verb. The answer is A. Mantap, betul. How about number 8? Ikhwan Daru, nomor 8.
B. B? Ya. Kenapa B? Subjeknya yang mana? 30 nations. Oke, over 30 nation. Subjek, maka subjeknya plural, verbnya plural. Kita cek. Mantap. Wih, banyak benernya ini teman. 8 masih banyak yang benar. Nice. Kita go number 9. Mas Aziz. Yang D, Yang D, kenapa tuh D? karena verbnya adalah kita butuh verb, jadi yang tepat adalah was unveiled. Oke, subjeknya adalah the Statue of Liberty. Ya, Liberty. Completed in Paris 1884. Ini adalah positif, kita hilangin, tinggal nyari verb. Verbnya adalah D. Was unveiled. Mantap. Thank you, Mr. Aziz. After Mas Aziz, Miss Zakia, number 10. Halo Miss Zakia. Mister. D, E. A. E. Ini ya. Yakin? Kenapa tuh alasannya A? Nggak yakin juga sih, Mister. Nggak yakin. Nah, kita coba perhatikan. Red ribbon week, koma, ditutup dengan koma. It means ada 2 koma, apitan 2 koma. Kita lihat, kalau maknanya sama dengan Red Ribbon Week, berarti itu positif. Red Ribbon Week, a national campaign to keep young people from using drugs. Oh, berarti Red Ribbon Week adalah national campaign nasional untuk menjaga atau untuk mempromosikan anak muda supaya menjauhi narkoba. Berarti sama kan artinya, kita tinggal hilangin. Set hilang. Tinggal Red Ribbon Week adalah subjek. Kita cari verbnya. Apakah A ada verb? Pilihan A ada verbnya enggak, Miss Mita? Ya, kalau Miss Mita, Miss Zakia ya. Ada enggak? Nggak ada. Enggak ada, berarti salah. Yang ada verbnya apa? C. C. That the answer. Like that. Good, ya. So the answer is C. Mantap. Habis Miss Anna Samara. 11. B. Kenapa B? Karena butuh subjek. Subjeknya apa? Athlete swim. Athlete doang. Subjek. Swim sudah verb. Bike juga verb. Run juga verb. Ini namanya paralel. Ya. Nah, jadi gini. Teman-teman boleh menulis subjek plus verb, 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 and verb. Gini boleh. Tapi syaratnya, verbnya ini hanya untuk subjek ini. Contoh gini. Subjeknya tadi athletes ya. Gitu. Nah, ini kan verb pertama, koma, gini. Harus sama. Verbnya ini semua untuk subjek ini. Maka, athlete swim. Ya kan? Koma, bike. Koma, tambahin apapun gitu boleh. Asalkan semuanya sama. Subjeknya kan si atlet, maka verbnya sama semuanya. Swim, bike, verbnya modelnya sama. Verb 1, verb 1, verb 1. Nggak boleh swim, terus kemudian bike-nya pakai S, run-nya pakai running, nggak boleh. Itu kayak gitu. So the answer is B. Sehingga jawaban A itu salah. Kenapa? Atletnya ini benar pakai ini subjek, verb benar. Tapi ketika ke sini kan nggak sama. Ini harusnya bikes, ini harusnya runs kalau mau diparalelkan. Jadi paralel verb itu harus kalau dia singular semua. Kalau verbnya plural semua kayak gitu.
Good ya. Kita lanjut the next. Siapa nih yang belum ya? Kita cek nih. Jillian. Number 12. Sebenarnya masih kurang paham sih, Mister. Cuma jawabannya C. Jawabannya C. Ya. Statement. Kenapa C? Kenapa C? Nggak tahu sih, Mister. Oke, Bener-bener subjeknya mana? Jillian, subjeknya subjeknya ini. di mana? Subjek itu ada di ini, bukan, Mister, yang The Mayflower Compact. Oke, betul. Ah, ya. Subjeknya the Mayflower Compact subject. Correct. Ya. Nah, selanjutnya, signed by the Pilgrim upon the arrival in Massachusetts in 1620. Ini kan diapit dengan 2 koma. Iya. Ya kan? Diapit dengan 2 koma berarti dia positif. Tinggal hilangin. Seret, hilang. Tinggal kamu fokus. Verbnya yang mana? Ketemu nggak verbnya? Stage begitu. Nah, berarti kan kita harusnya pilih verbnya stated. Not C, but D, stated. Karena di dalam di dalam subjek itu belum ada verb. Nah, apositif ini walaupun dia punya verb ya, di sini ada sign ini, dia bukan verb tapi dia adjektif. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk menjelaskan saja dari the Mayflower itu apa? Mayflower Compact itu adalah signed by the Pilgrim upon the arrival in Massachusetts in 1620. Kayak gitu. Nah, kalau seandainya dia verb, dia nggak boleh di koma. Subjek dan verb itu nggak boleh ketemu dengan koma gitu. Langsung saja, kalau dia ada koma dulu berarti dia positif. Like that ya. Jadi verb yang tepat adalah stated. Nah, with the statement of, kalau tambahannya C berarti nggak ada verbnya dalam kalimat itu. Good, kita lanjut ke Miss Ayu nomor 13, please. Halo Miss Ayu. C. C, kenapa C? Artinya sih. Lebih ke artinya. Hah? Lebih ke artinya ya. The long term effect of alcoholism are the slow death. Iya sih. Kayaknya itu nih, Mister. Kenapa enggak B? Soalnya menjelaskan Menjelaskan apa? alkoholnya itu. Alcoholism. Nah, the eventual effect dengan the long term effect sama aja. Iya sih. Bedanya, karena verbnya adalah are, artinya kan plural, ya, atau jamak, maka subjeknya juga harus jamak, harus ada s. Ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kalau verbnya plural, subjeknya plural. Kalau subjeknya singular, verbnya singular. Nah, kalau Tapi bener ya. tapi benar. Nah, kalau tadi di sini is, ya untungnya benar ya. Kalau tadi seandainya di sini verbnya is, maka jawabannya adalah B. Karena efeknya tanpa S, kayak gitu. Gitu ya. Jadi walaupun hati-hati ketika boleh subjek dan verb. Thank you Miss Ayu. Kita lanjut ke 13. Kita ke siapa lagi ya? Ke Bunga hadir nggak hari ini? Nah, kayaknya tadi adiknya kuliah, kayaknya enggak. Oh, enggak ada. Oke. Back to Miss Siti again, number 14. Miss Siti, number 14. A. A. Oke. Nisa, Nita, apa jawabannya? Nomor 14. Yang A atau B, Mister? Yang A atau B? Yang B atau yang A?
kita lihat ya. The blank 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 first daily newspaper in the United States first appeared. Ada verbnya. Sudah ada verbnya. Berarti the first daily newspaper United States ini koma adalah positif. Tinggal kita hilangin. The blank blank blank. Apakah A, apakah B kira-kira teman-teman? Nah, teman-teman yang jawab B. Nah, sekarang apakah A atau D yang mirip sekali? Bedanya hanya ada apostrof S dan tidak ada apostrof S. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Woi, yang pilih D. Kenapa Miss Ayu pilih D? Ada yang milih D selain Miss Ayu di sini? D. Oke, Arjun juga D. Kita cek jawaban D. Oh my God. Nah, salah. Yang benar adalah A. Kenapa kok salah? Kalau teman-teman melihat seandainya gini, ada petik S, itu artinya kepemilikan. Harus diikutin dengan noun-nya lagi. Contoh ya. Ana ya. Ana petik S book. Artinya buku miliknya Ana. Buku miliknya Ana. Not Anas petik S, nggak ada lanjutannya. It's supposed to be Anas petik book. Berarti kalau evening post petik di sini, selanjutnya harus ada noun lagi. Ternyata tapi kan nggak ada noun lagi, langsung ketemu subjek. Maka jawaban D salah, yang benar adalah jawaban A. Like that, ya. Jadi kepetik S itu artinya tanda kepemilikan. Anas book, two-page Pennsylvania Post, newspaper or anything kayak gitu. Good, ya kita lanjut ke nomor 15. Oke, nomor 15. Try to go with Pauline. Nomor 15. B. B. Oke. Kenapa B? Karena udah ada verb yaitu the Mana? the famous. Kan speaking from famous. notes on an old bla bla bla, the famous. The-nya itu verb. Oke. Kita cek kan apakah adanya verb. Abraham Lincoln adalah subjeknya. Kita cek. Oh my goodness. Mistaken. I'm so sorry. Let's kita bandingkan. Arjun, number 15. Saya A, Mister. Kenapa A? Karena menurut saya itu belum ada kata kerjanya, terus gave itu kata kerja lampau kan, terus jawabnya A. Oke, let's check. I'm so sorry. Ada yang lain, kita cek coba. Nisa dan Nita, nomor 15 apa jawabnya? C, Mister.
Kenapa C? Karena karena itu masih penjelasan, Mister. Masih Masih butuh penjelasan. Oke, sehingga harus diapain kalau masih penjelasan? harus ditambahin kalimat apa penjelasnya sama verbnya. Oke, betul ya jawabannya. Kan gini, on November 19th, ini A positif yang pertama. Oke, ternyata tidak sampai di situ, tambahin lagi A positif. Ada koma lagi. 1863, A positif lagi. Abraham Lincoln, ini baru subjek. Nah, ternyata subjeknya ya di koma, berarti kan setelah subjek kalau di koma, lanjutnya A positif. Speaking from the notes, ini A positif. Nah, A positif kan tandanya harus diselesaikan dengan koma. Ini belum selesai A positifnya. Maka yang cari endingnya koma mana? This thing. Speaking from the notes on an old envelope. Ini A positif sampai sini. Baru verbnya this is verb. That's why the answer is the answer B. Nah, ini udah mulai teman-teman soalnya agak sulit. Nah, A positif itu teman-teman boleh ditambah sebanyak mungkin. Ya mau tambah berapa aja boleh, asalkan tetap susunannya tetap nggak menyalahi ya. Kalau A positif itu kalau di awal ditutup dengan koma, kalau di tengah ya dua-duanya di koma gitu, depan dan belakangnya. Like that. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 kita cek coba Mas Kukuh 16. C, Mister. C? Yes. Kenapa sih? Itu subjeknya verbnya plural. Mana itu? Yang Runs. runs. Kebalik. Singular. Verbnya Kalau singular. singular, maka verb subjeknya singular. Mantap ya. Oke, nice. Kita coba nomor 17. Miss Mita 17. B. B? No, D. Sorry, sir. It's heavy rain here. B, Bravo or D, Delta? D, Donald. Oh, Donald Trump. Oke, let's check. Kenapa kok D? Karena itu subjek. Oke, betul subjek One ya. of the most famous president is a positive. Woi, And was assassinated is verb. mantap jelas ini. A positif. Ini assassinated is verb, butuh subjek. Subjeknya is Abraham Lincoln. Good. Nah, ini juga menambah wawasan kita ya teman-teman. Di TOEFL itu akan selalu related to American things, akan terkait dengan banyak hal Amerika-Amerikanan. Sehingga kalau teman-teman baca VOA, secara tidak langsung nanti teman-teman itu mengerjakan ini udah kayak udah sering tak baca nih kayak gitu. Jadi selain belajar tips TOEFL, teman-teman boleh install VOA atau Voice of America atau apapun yang berbau Amerika, berita-beritanya atau apapun, baca teman-teman nanti be familiar with that. Dari teks bacaannya, cara mereka nulis itu jadi lebih kental Amerikanya gitu. Lebih mudah nanti. Next we go to Miss Anna, text number 18. C. Kenapa begitu? Karena Jess Owens udah subjek. Terus ditambah verb. Jadi butuh A positif. Oh iya, positifnya ada an outstanding track athlete. Mantap. Keren. Sana mantap nih. Kita coba bandingkan dengan Mas Aziz nomor 19. Using? Kenapa using? Karena dia termasuk A positif bukan sih?
Oke, masih yang positif ya. Jadi menggunakan adjective using. Mantap. Nah, A positif itu nggak boleh dimulai dengan verb ya, teman-teman. Seandainya use, itu nggak. Dia pakainya tipikalnya adjective. Karena kan penjelas. Penjelas itu kan kata sifat usually. Mantap, Mas Adis ya, keren ini. Kita nomor 20, kita tutup coba dengan Miss Ayu nomor 20. Miss Ayu. Ayu. Mari yuk. Miss Ayu. Nggak ada ya. Miss Ayu muted. Pindah. Miss Zakia. D. Mix up. Butuh verb ya. Kita cek. Mantap, betul. Nah, itu tadi teman-teman. Kalau soalnya adalah structures. Di awal, dia akan mengetes tentang kemampuan teman-teman mencari subjek dan verb. Dikecohkan dengan appositive, object of preposition, dan juga tentu present participle dan past participle. Nah, kalau ditaruh di dalam written expression-nya, teman-teman juga akan nemuin namanya problems with subject and verb agreement. Kita cek ini on the spot ya. Coba teman-teman kerjakan satu soal, tak kasih waktu 30 detik. Nanti setelah selesai langsung tak tanya siapa gitu ya. Jadi semuanya mengerjakan tapi jawabnya giliran. 1, 2, 3, go. Hamizah, waktunya habis. Kita coba Jilian, number 1. Hmm, apa ya? Ah, mungkin sih. Kenapa A? Benar, 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 benar. Wah, kurang tahu. Tapi A sih. Oke, kita bandingin dulu. Nah, Miss Siti, A juga, Mister. kenapa A? Karena subjeknya most of the architects itu pakai S, terus verbnya harusnya nggak pakai S. Oke, plural harusnya ketemu plural use. Mantap ya, harusnya use. Nah, most itu tergantung teman-teman, tergantung di depannya. Kalau most of the architects berarti yang penting adalah architects yang pakai S-nya. Tapi kalau nanti teman-teman most ketemunya most of the student without S berarti dia singular. Tergantung yang mengikutin. Kalau most. Next, kita lanjut soal nomor 2 in 30 second again. Time is up. Pauline, number 2. A. Kenapa E? Karena subjeknya
karena verbnya are tapi subjeknya without s, harusnya pakai s. Oke, kita cek ya. Oh, mistaken. Salah, I'm so sorry. Kenapa salah teman-teman? Karena kata every itu harus diikuti singular. Kata every itu selalu diikuti dengan benda tunggal. Everyone. Nggak boleh every two. Ya, everyone. Everybody. Nggak boleh everybody's. Every person. Nggak boleh every people. Maka every cell itu udah benar. Yang salah berarti di sininya. Yang salah adalah are-nya. Kenapa dia udah pakai every kok are harusnya is? Makanya kalau di dalam sebuah lagu yang everybody, yang benar know atau knows, teman-teman. Atau B yang benar. Kalau kayak gini. Atau B, everybody know atau everybody knows. Yang benar B, karena everybody kan singular, ya tanpa S, maka verbnya harusnya B. Everybody knows, bukan everybody know. Good, kita lanjut ke nomor 3. Hisap, kita coba cek. Arjun. Iya, Mister. Jawabannya kalau aku D sih. Ngiranya itu subjeknya tunggal. Jadi harusnya is bukan are. Kenapa kamu kenali sebagai tunggal? Oh, itu passive ya? Apa ya? Tadi itu sih subjeknya tunggal. Jadi harusnya is. Itu, Mister. Kita coba bandingin dengan Miss Zakia. Miss Zakia gimana Miss Zakia? B. B. Kenapa B? Karena Earth-nya harusnya nggak pakai S, Mister. Harusnya nggak pakai S. Oke. Nah, kita ceknya gini ya teman-teman. Kalau dia kata petik S, berarti kan dia kepemilikan. Maka harus ada yang mengikuti. Kalau di sini earth, land. Artinya earth, lands itu daratan miliknya bumi. Like that. So, it's correct. Jawaban B ini, dia udah benar. Tulisan earth, lands itu udah benar. Seperti yang tadi dicontohkan ya. Nias book. Itu udah benar. Jawaban B jadi salah. Ya ini udah benar. Tulisan ini udah benar. Nah, jawaban R di sini ini benar ya. Benar menjawab, tapi dari mana kita tahu bahwa ini singular atau plural? Itu dari sini. Dari adanya kata much. Kalau dia much itu selalu singular. Walaupun artinya much itu banyak ya teman-teman. Tapi kan dia digunakan untuk uncountable noun. Uncountable noun itu artinya benda yang tidak bisa dihitung. Contoh kayak gini. Oh my goodness. How much is the cost? Berapa mahal? Walaupun much itu artinya mahal, banyak ya. Atau how much sugar is on the spoon, seandainya gitu. Seberapa banyak gula
di sendok. Much di sini, kata much di sini artinya banyak, tapi selalu diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Kayak sugar, uang, apapun, tanah, itu kan nggak bisa dihitung. Maka dia selalu menggunakan harusnya singular. Maka not very much land surface itu harusnya di sini is covered. Ya, walaupun apapun, kalau much itu artinya singular, sehingga dia diikutinya non countable atau kata benda yang tidak bisa dihitung, dan subjeknya atau verbnya adalah selalu singular. Lawanannya much adalah many. Kalau many ini selalu diikuti plural. Gitu. Much selalu singular, many selalu plural. Ya, the things. Kita cek the next exercise. In 30 seconds. Time is up. Waktunya sudah habis. Kita coba cek Mas Anjis, nomor 4. Yang A Kenapa A? kan subjeknya kan nothing, harusnya has. Oke, mantap. Nothing yang awalnya no itu selalu singular. Nothing, no one, nobody itu artinya singular ya, artinya tunggal. Makanya pakai has. Mantap nih Mas Ajis. Good ya. Kita coba tutup dengan yang terakhir nomor 5. Miss Mita coba please. Silahkan nanti waktu 30 detik buat yang lain juga untuk menjawab. Tapi nanti kita wakili dengan Miss Mita ya. Time is up, Miss Mita, please. A, Kenapa? karena the leaf like sepals, ada S-nya. Oke, pokoknya S selalu Terus diinginkan. harusnya protect nggak sih, Sir? Wih, mantap ya. Jadi akhiran awalan S, noun dan verb itu banyak membantu teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa S atau tanpa S itu tuh pasti keluar dalam tes TOEFL. Jadi teman-teman be familiar with that singular and plural. Nah, itu pembahasan kita pertama as fundamental skills ketika teman-teman mengerjakan soal dalam tes TOEFL structures dan written expression. Nanti kalau teman-teman berkenan, tak share exercises yang bisa teman-teman kerjakan mandiri, baik nanti ataupun setelah kelas juga nggak apa-apa dikerjain ya, buat bahan teman-teman belajar kayak gitu. Thank you for following this class this evening. Terima kasih udah ngikutin kelas malam ini. Nanti record kelasnya selalu di playlist itu tak upload, jadi teman-teman nanti bisa tonton juga. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Ya, nanti teman-teman info ya kalau yang mau exercise lebih banyak itu tinggal info di grup, nanti bisa aku kirimkan. Thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mister. Thank you. Thank you. Have a good rest all. Terima kasih banyak.